ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. Cus. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Kiranya Tuhan bimbing kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai Kak David. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, senang sekali Kak Heri dan Kak David ketemu lagi dengan kids semuanya di Anugerah Kids Online. Kita mau memuji Tuhan nih Kak. Oh iya ya. Apa ya kira-kira ya? Gimana Kak? Tuhan Allah di tengah kita aja Kak. Yes, setuju. Kita pujikan pujian ini karena kita meyakini bahwa Tuhan ada di tengah kita dan kita mau memuji Dia. Kita pujikan dengan semangat ya. Oke. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Kak David, Iya, Kak Heri? Kak David tahu nggak apa pemberian terbesar Tuhan buat kita? Ayo apa? Oh iya. Kak David tahu Kak? Apa? Pasti duit kan? No. Salah. Apa ya Kak? Oh iya. Pasti papi mami deh Kak. Buat kami kan itu papi mami hebat Kak menjaga kami sampai gede gini. Belum tepat. Oh, apa ya? Teman-teman apa dong? Oh iya. Apa? Hidup kekal, keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita. Betul itu. Tuhan, pemberian terbesar Tuhan atas hidup kita adalah kita diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pujikan pujian ini ya, sebagai ungkapan syukur kita. Do it, pam pam pam.
Ya, 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 ya. Cuy, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang diselamatkan karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuy, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuy, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang diselamatkan karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kenapa? Kak Heri, Iya, aku kok bingung ya Kak Heri ya. bingung kenapa Kak David? Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, lalu harus ngapain Kak Heri? Oh, Kak Heri tahu. Kita harus melayani Tuhan Yesus. Kita yang kecil, kita yang besar. Kita yang muda, kita yang tua, semua kita melayani Tuhan. Seperti pujian yang sama-sama kita mau nyanyikan, big or small. Yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, ye, ye. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kak David, Iya, coba Kak. lihat tangannya. Kenapa Kak? Coba lihat mulutnya. Wah, ada kelihatan. Nggak kelihatan Kak. Kaki. Wah, Kak David tahu enggak? Tangan, mulut, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita bisa loh kita pakai untuk melayani Tuhan. Wah, benar itu Kak. Oke Kak, siap. Iya betul, kita melakukannya karena kita sudah dilayani dan dikasih oleh Tuhan terlebih dahulu. Iya. Kita pujikan ya sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan.
Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati supaya kami mengerti isi dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, perkenalkan namaku Kak Vivi. Kak Vivi mau tanya nih, apakah kalian ingat bagaimana Allah menciptakan dunia? Ya, benar. Allah menciptakan dunia dengan berfirman. Dia berkata, "Jadilah terang," dan jadilah terang. Firman Tuhan begitu berkuasa sehingga dapat menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada. Firman Tuhan dapat dipercaya karena apapun yang Dia katakan pasti Dia lakukan. Sama seperti firman-Nya yang menjadikan segala sesuatu yang diciptakan. Demikian juga Tuhan akan menggenapi firman-Nya di dalam Alkitab. Firman Allah datang kepada umat-Nya melalui para nabi dalam Perjanjian Lama. Para nabi memberitahu umat Allah bagaimana mereka harus hidup dan apa yang akan Allah lakukan. Kadang-kadang umatnya mendengarkan, tapi seringkali mereka tidak mendengarkannya. Cerita Alkitab hari ini menceritakan tentang Allah yang berbicara melalui Nabi Yeremia. Allah memberitahu pengharapan kepada umatnya. Seperti video yang sudah kakak siapkan untuk kita. Mari kita lihat. Yeremia adalah seorang nabi bagi bangsa Yehuda sejak Yosia menjadi raja, melalui serangan-serangan musuh mereka, dan selama masa pembuangan bangsa Yahudi di Babel. Dia memperingatkan bangsa itu akan penghakiman Allah karena dosa mereka. Tapi meskipun umat tidak taat, Allah tidak meninggalkan mereka. Kasih-Nya tidak pernah berhenti dan Allah memiliki rencana yang baik bagi umatnya. Allah berbicara melalui Yeremia. Inilah yang Tuhan katakan. Pada hari aku mengembalikan umatku ke negeri mereka, aku akan menjadi Allah bagi seluruh kaum Israel. Mereka akan menjadi umatku. Umat Tuhan telah terpecah belah, tetapi Tuhan akan menyatukan mereka kembali. Umat Allah menderita dalam pembuangan, tetapi Allah berkata, "Kamu akan bermusik lagi dan kamu akan menari dengan sukacita." Allah akan membawa umatnya kembali ke rumah. Dia telah mencerai-beraikan Israel, tetapi Dia akan mengumpulkan mereka kembali. Dia akan menjaga mereka seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan berkata, "Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi sukacita, menghibur mereka dan membawa kebahagiaan dari kesedihan. Umatku akan dipuaskan dengan kebaikanku." Allah menyatakan masih ada harapan untuk masa depanmu. Yeremia mengatakan kepada bangsa Yehuda bahwa Allah memiliki rencana untuk mengubah hati mereka. Allah menjanjikan perjanjian yang baru dan lebih baik sehingga mereka dapat diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Allah berkata bahwa perjanjian yang baru tidak akan seperti perjanjian yang lama. Dalam perjanjian yang lama, umat memiliki perintah-perintah Allah secara tertulis. Mereka tidak menaati perintah-perintahnya dan harus memberikan pengorbanan setiap tahun untuk dosa-dosa mereka. Dalam perjanjian yang baru, Allah akan menulis hukum-Nya di dalam hati mereka.
itu berarti Dia akan memberi umatnya kuasa untuk menaati perintah-perintahnya. Allah berkata, "Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan mengingat dosa mereka lagi." Firman Allah membawa pengharapan bagi umatnya karena firman-Nya adalah benar. Allah selalu dapat dipercaya. Yeremia menceritakan tentang hari ketika Allah akan mengampuni dosa dan mengubah hati mereka. Kematian dan kebangkitan Yesus memberikan pengampunan dosa. Melalui Yesus, kita memiliki hati yang baru dan hidup bersama Allah selamanya. Kamera rolling. Penjelasan setelah video. Action. Kids, video tadi diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31. Diceritakan bahwa umat Allah menghadapi masa yang sangat sulit. Allah menghukum dosa mereka dengan membuang mereka ke Babel. Menurutmu, apakah umat itu takut? Umat Allah mungkin takut karena mereka berada di dalam pembuangan. Tapi mereka percaya bahwa Allah menyertai mereka. Mereka juga percaya pada janji Tuhan untuk membebaskan mereka suatu hari nanti. Ketika umat Allah berada di dalam pembuangan, Allah mengutus Nabi Yeremia untuk memberikan harapan kepada mereka. Apa saja yang dikatakan Nabi Yeremia untuk memberikan pengharapan kepada mereka? Yeremia mengatakan bahwa Allah akan menyatukan mereka kembali, mengubah kesedihan mereka menjadi sukacita, memberi mereka alasan untuk menari, menghapus dosa mereka, dan menuliskan hukumnya di dalam hati mereka. Bahkan, setelah sekian lama umat itu berdosa kepada Allah, Dia masih menyediakan jalan bagi mereka untuk bersama Tuhan selamanya. Allah telah membuktikan kesetiaannya kepada umatnya berulang kali. Firman-Nya selalu menjadi kenyataan. Ketika Dia berkata bahwa umatnya akan dihakimi karena dosa, maka itulah yang terjadi. Dan ketika Allah berjanji bahwa Dia akan membuat perjanjian yang baru, Dia melakukannya. Lalu menurutmu, siapakah yang diutus Tuhan untuk mewujudkan semua janji ini? Dulu Allah berbicara kepada umatnya melalui para nabi. Tetapi Allah berbicara kepada kita sekarang melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Setiap janji baik yang Allah buat menjadi kenyataan di dalam Yesus. Yesus menjalani hidup yang sempurna, mati untuk dosa kita, dan bangkit kembali supaya kita dapat memiliki hati dan hidup yang baru bersama Tuhan. Hanya melalui Yesus, kita dapat memiliki pengharapan dan masa depan bersama Tuhan. Allah melalui Yesus Kristus juga memberikan kids hati yang baru. Hati yang baru tidak berarti hati kita diambil terus dipasang hati yang baru. Bukan seperti itu ya kids. Hati yang baru berarti Allah memberi kita keinginan yang baru. Keinginan untuk apa? Untuk selalu mengasihi dan taat kepada Allah. Dan hati yang baru ini didapatkan hanya dengan percaya kepada Yesus. Yesus melalui Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menaati Allah dan mengasihinya dengan benar. Kids, firman Allah membawa pengharapan bagi umatnya karena firman-Nya adalah benar. Allah selalu dapat dipercaya. Yeremia menceritakan tentang hari ketika Allah akan mengampuni dosa dan mengubah hati manusia. Kematian dan kebangkitan Yesus memberikan pengampunan dosa. Melalui Yesus, kita memiliki hati yang baru, kita dapat hidup bersama dengan Allah selamanya. Siapa di sini yang punya hati yang baru? Saya! Yes, kalian memiliki hati yang baru karena Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati bagi kami, sehingga dosa kami sudah Engkau ampuni. Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah memberikan kepada kami hati yang baru untuk kami bisa taat kepada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk, Kak Heri pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Anugerah Kids Online. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.